Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Saya Faris Ramadan kembali hadir untuk Anda di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Plus untuk kita. Terima kasih malam hari ini spesial perdana kita setelah lama ya tidak ada di Jepun View Resto. Kita malam hari ini hadir dengan Mbak Ria yang pakai kostum serba pink. Terima kasih, Pinky ini ya. Kemudian juga teman-teman yang malam hari ini barusan bergabung, kawan-kawan perkasa, kita malam hari ini bicara tentang bom waktu di Batangsaren. Bom waktu di Batangsaren. Sebelumnya, tim Warung Kopi Plus Plus juga mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2021. Santri siaga jiwa raga, bertumbuh, berdaya, dan berkarya. Baik, malam hari ini yang hadir bersama kita, narasumber kita yang luar biasa, ada yang pertama Bu Dian Fariha, Dr. Dian Fariha, beliau pakar hukum tata negara, UIN 1 Tulungagung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat, kasih. Mas Faris. Dalam Sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Jenengan sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, harus sehat ini ya, nggak Iya. boleh sakit ya. Oke. Malam hari ini datang sendirian? Dengan Pak Kepala Dinas. Iya, luar biasa. Aplaus dulu untuk Bu Dr. Dian Fariha. Kemudian ada Bapak Eko Asistono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di New Resto ini. Mudah-mudahan sehat semua untuk menjalankan tugas-tugas kita. Ya. Amin, amin. Pak Eko kurang berapa amplop lagi Pak Eko? Tolong amplop. Telung amplop. Wow, kurang 3 amplop ternyata, tapi terus berkarya tadi ya. Baik, aplaus dulu untuk Pak Eko Asistono. Kita sebenarnya menunggu kehadiran Kepala Desa Batangsaren dan juga dari juru bicara Pak Sekdes. Saya perlu update nih teman-teman newsroom. Anggi Wahyu bisa bantu untuk bicara karena kita sudah janjikan mereka hadir di malam hari ini dan kita punya tanggung jawab kepada publik untuk memberikan informasi. Silakan, Anggi. Baik, terima kasih. Malam hari ini tadi kita sudah mengundang Kepala Desa dari Batangsaren, ada Bapak Insinyur Ripangi. Di hari Sabtu saya sudah Pak Ripangi dan sebenarnya berkenan untuk hadir di malam hari ini. Lalu juga saya berjumpa dengan Pak Nur Januri, ini Sekretaris Desa ASN yang sudah dilimpahkan kuasanya kepada Bapak Billy, yang juga tadi kemarin pun juga bahkan siang tadi juga menyebut akan hadir, dan informasi terakhir ini Bapak Billy siap hadir kalau kadesnya katanya hadir. Nah, kita tidak tahu apakah sampai sekarang ini akan hadir. Saya tadi juga sudah berkomunikasi, coba telepon hampir 10 kali tapi memang tidak ada respon dari Kepala Desa Batangsaren. Seperti itu. 10 kali itu aktif HP-nya, tapi tidak diangkat begitu ya. Baik. Kawan-kawan dari PNU PPNU terima kasih. Mbak Lis, ini dari teman-teman konsumen ya. Terus ada Pak Kades Kendal Bulur, Pak Anang, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ada kawan-kawan dari Sambi juga hadir, Mas Saifuddin bersama beberapa masyarakat ya. Baik, kawan, sebelum kita ketemu dengan narasumber, ada beberapa informasi untuk Anda. Jepun View Resto ada promo besar-besaran ini ya. Ada paket promo terbaru, paket per 5 orang mulai dari harga Rp154.000 per 5 orang. Hemat ya. Kemudian menu spesial ada ora-ari pedo pete, gurami bakar Jepun, udang goreng super, kemudian garang asem gurami, nasi goreng Serambi Mekah, ini yang baru ini. Nasi goreng Serambi Mekah. Kalau biasanya nasi goreng Gunung Budek, ini Serambi Mekah. Dilengkapi dengan hall kapasitas 100 orang lebih.
hanya dengan belanja makan sudah gratis ruangan. Paket wedding mulai 4 jutaan saja. Silakan Anda bisa reservasi di 0355 320 711. Sebelum ketemu dengan para narasumber, akan kami hadirkan beberapa informasi termasuk potret kita persembahan dari Newsroom 96,8 Perkasa. Tetap di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Plus untuk kita. Aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Potret kita memotret fenomena aktual di Kediri Raya minggu ini. Persembahan tim Newsroom Perkasa FM. Kawan, konflik ataupun perseteruan antara kepala desa Batangsaren dengan sekretaris desanya terus bergulir, bahkan semakin meruncing saat ini. Bermula dari kepala desa yang mengajukan surat mutasi sekretaris desanya kepada Bupati Tulungagung karena dinilai kinerjanya yang kurang memuaskan. Konflik yang terus terjadi berkepanjangan dari tahun 2019 sampai sekarang ini tentunya akan menjadi presiden buruk terkait pemerintahan desa. Apalagi secara tidak langsung dengan adanya konflik antara kepala desa dan sekretaris desanya tentunya akan merugikan bagi masyarakat Batangsaren sendiri. Konflik yang tak kunjung usai itu saat ini sudah sampai ke proses hukum pidana. Sekretaris Desa Nur Januri melalui kuasa hukumnya Muhammad Bili telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan kepala desa kepada dirinya. Saya bilang difitnah lah ya, difitnah melalui surat bahwa dia itu tidak bisa bekerja. Kemudian surat ini di-share atau ditembuskan ke beberapa instansi, antara lain ada Komisi A DPRD, kemudian DPMD, kecamatan, dan untuk arsip. Nah, dari 3 kali surat ini, yang terakhir inilah yang dilaporkan, gitu Mas. Nah, jadi klien saya itu merasa dirugikan, padahal dia aktif, dia kerja, dibuktikan dengan cek log PNS kan ada, kita cetak juga, kita sampaikan ke APH. Menanggapi laporan yang dilakukan oleh sekretaris desanya, Kepala Desa Batangsaren Ripangi bilang sebenarnya dirinya tidak pernah punya niat untuk mencemarkan nama baik dari sekdesnya. Karena sebagai kepala desa, dirinya memohon kepada Bupati Tulungagung supaya sekdes bisa dimutasi karena kinerjanya kurang memuaskan. Bahkan surat mutasi yang diajukan kepada Bupati ini pun sudah didukung oleh perangkat desa lain dan juga BPD. Kaitannya dengan sekdes, kalau menurut saya benarnya tidak ada niat mencemarkan nama baik sekdes, itu tidak ada. Tetapi kalau dia bahwasanya saya itu menurut dia itu mencemarkan nama baik, ya silakan, nanti kita hadapi, tidak apa-apa. Karena apa? Kita selaku anaknya Pak Bupati, kita memohon karena saudara sekdes ini menurut saya dan mayoritas perangkat saya kurang bisa bekerja sama dan kinerjanya kurang baik. Jadi kami bersama teman-teman perangkat memohon kepada Bapak kita, kepada Pak Bupati untuk dimutasi. Sementara itu, pakar hukum tata negara UIN 1 Tulungagung, Dr. Dian Verika bilang, idealnya di dalam sebuah pemerintahan desa, kepala desa bersama perangkat desanya, termasuk sekdesnya, juga harus berjalan secara beriringan. Karena dengan adanya konflik seperti ini, dipastikan iklim kerja tidak akan kondusif. Ya memang seyogianya sebuah pemerintahan itu selayaknya saling itu harus berjalan beriringan, juga selayaknya pasang tangan, sepasang kaki. Nah, kalau memang ada konflik seperti itu, ya kembali lagi bagaimana iklim kerja di sana dalam mengkondusivitaskan pemerintahannya, dalam mengkondusivitaskan teamwork-nya. Karena bagaimanapun juga yang namanya bekerja itu kan teamwork ya. Jadi memang ini merupakan evaluasi pertama khususnya bagi pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa sebagai pimpinannya, dan juga bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi khususnya melakukan pembinaan ya terhadap sekretaris desanya, ASN yang dititipkan jadi sekretaris desa maupun pengawasan di dalam pemerintahan desa. Kawan, jika konflik semacam ini terus terjadi, dipastikan rakyatlah yang nantinya sangat dirugikan. Saya Anggi Wahyu, nyalakan energi maju. Potret kita mengupas fenomena aktual di Kediri Raya minggu ini. Persembahan tim Newsroom 96,8 Perkasa FM. 96,8
Pemerintahan, Perkasa FM, bisnis, entrepreneurship, teknologi, kesehatan, wisata, pemerintahan, hiburan. hot news, traffic. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Perkasa News, aneka berita aktual. Perkasa FM menyalakan energi maju. Saya Berfata. Kawan, sebuah pabrik triplek di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar nyaris terbakar pada sore tadi. Kapolsek Talun AKP Imam Subahi bilang ada sebuah mesin boiler milik pabrik triplek di Desa Kendalrejo Talun, Kabupaten Blitar yang nyaris habis terbakar pada Senin sore. Dari keterangan saksi, kawan, kejadian ini diketahui sekitar jam 4 sore. Pada saat itu saksi mendapati adanya kepulan asap dari tempat penyimpanan mesin. Setelah dicek ternyata api sudah membakar mesin yang ada di pabrik triplek ini. Mengetahui adanya kobaran api, saksi langsung meminta bantuan dari warga dan melaporkan ini ke Polsek Talun. Sementara itu, kawan, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Malang pada Senin sore menyebabkan banjir pada 10 titik dan dilaporkan satu bangunan masjid rusak akibat tersambar petir. Mengutip Antara Jatim, Kepala BPBD Kota Malang, Eli Mulyanto bilang, setidaknya, kawan, ada 10 titik yang tergenang banjir dan mayoritas ada di wilayah Kota Malang bagian utara. Dan beberapa titik yang mengalami banjir ini diantaranya kawasan Soekarno-Hatta dan Jalan Ahmad Yani. Derasnya hujan di Kota Malang, kawan, yang berlangsung selama 1 jam juga meningkatkan debit air sungai. Tapi, kawan, genangan banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi ini berangsur surut pada saat hujan reda. Dan sekarang ini kondisi sudah dinyatakan aman, tidak ada lagi titik genangan air. Dampak hujan deras, kawan, yang disertai petir ini juga merusak atap salah satu masjid yang ada di Jalan Mergan, Kelurahan Blok D, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kawan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan Indonesia butuh investasi 35 miliar US dollar atau 493 triliun rupiah untuk mendukung pengembangan industri baterai litium dan kendaraan listrik. Investasi ini juga dibutuhkan untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Mengutip CNN Indonesia, investasi ini, kawan, akan menempatkan Indonesia dalam posisi kunci untuk mata rantai suplai kendaraan listrik. Tapi, kawan, Luhut bilang butuh kerjasama dari seluruh pihak untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, dan ekosistem ini terdiri dari kendaraan listrik dan komponen pendukungnya, industri baterai listrik sampai penukaran baterai. Seputar jalan tol, informasi kelalu lintasan seputar jalan tol. Pantauan arus lalu lintas, kawan, di tol Surabaya Mojokerto jam 8 malam hari ini sudah menurun intensitasnya. Untuk cuaca cerah berawan malam hari ini, nihil antrian di semua gate, dan untuk rest area di kedua arah dalam kondisi yang landai. Transaksi aman, jarak pandang di semua titik di tol Sumo juga terpantau aman. Saya Amir Fata bersama tim Newsroom Perkasa FM. Perkasa News, aneka berita aktual. Nyalakan energi maju. Misi utama santri adalah berjuang meneruskan risalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kesungguhan dengan tanpa batas. Yang kedua, meneladani akhlak Rasulullah di dalam bergaul dengan siapapun. Dan yang ketiga, istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau santri bisa meneladani 3 hal ini saja, akan menjadi santri yang baik, bisa diterima di tengah umat, dan insya Allah sudah bisa melakukan
melakukan paling tidak fungsi penghambaan dan meneruskan risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak kepada seluruh santri khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk senantiasa berusaha memupuk rasa mahabbah atau kasih sayang kita kepada Sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam urusan ibadah beliau, muasyarah, seserawungan beliau, akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, serta kasih sayang beliau Nabi kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhsan Hamdani, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin, Asrama Sunan Kalijaga, Ngunut. Saya Muhammad Anang Musin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fattahiyah, Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung. Untuk 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dan Hari Santri 2021. Dipersembahkan oleh 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Perkasa FM. Memotivasi, menginspirasi, dan memberdayakan. Nyalakan energi maju. Nyalakan energi maju. Hujan emas di SMS Motor. Hujan 1 kg emas dari Honda hanya dengan beli motor Honda impianmu di SMS Motor, baik secara kredit maupun tunai. Pembelian bulan Oktober sampai Desember 2021 menangkan hadiah total 1 kg emas dengan rincian 3 emas masing-masing 100 gram, 3 motor PC 160, 3 emas 50 gram, 3 emas 10 gram, 15 emas 5 gram, 30 emas 3 gram, 30 emas 2 gram, dan 300 emas masing-masing 1 gram. Tunggu apa lagi? Siapkan diri Anda untuk menjadi yang beruntung di akhir tahun. Segera kunjungi dealer Honda SMS Motor untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. SMS Motor, satu-satunya dealer yang mengutamakan pelayanan konsumen dan terpercaya. SMS Motor Tulungagung di Jalan Pahlawan nomor 29 Kedungwaru, utara perempatan Rumah Sakit Rama, 400 meter timur jalan. SMS Motor Tulungagung tetap nomor 1. Bingung nih, minggu depan si bos ngajakin meeting di luar lagi. Kalau ke tempat yang biasa, pasti bosen. Nggak usah bingung, kan ada Jepun View Resto. Menu makan dan minumnya spesial, terus dilengkapi hall untuk meeting atau nikahan. Oh ya? Biar yakin, ntar malam ke Jepun View Resto dulu yuk. Boleh. Jepun View Resto, tempat yang asik untuk nongkrong, kumpul keluarga, meeting atau pesta dengan menu-menu spesial, steakhouse, Chinese food, cowboy stick, orak-arik pedo pete, dan nasgor Gunung Budak. Yang terbaru, garang asem gurami, rawon daging Surabaya, sate ayam, dan lain-lain. Menu paket per 10 orang. Tersedia juga meeting room dan hall dengan kapasitas 500 orang untuk nikahan atau meeting kantor Anda. Sewa ruangannya gratis, cukup bayar makannya. Jepun View Resto, Jalan Mayor Sujadi 97, Barat X Pabrik Rokok Mina, atau perempatan Jepun ke timur 300 meter selatan jalan. Untuk booking dan reservasi, hubungi 0355 320 711. 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Aplaus lagi untuk kita. Yang kita tunggu Kades Batangsaren dan juru bicara dari Sekretaris Desa belum hadir. Kita berdiskusi tentang bom waktu di Batangsaren. Tadi closing dari potret kita menarik untuk kita diskusikan. Kalau perangkat kita terus ada disharmoni begitu, amen bengkerengan aparatnya, maka yang menjadi korban adalah warga, rakyat. Kenapa? Karena sekarang
anggaran dari pusat langsung masuk ke desa miliaran rupiah. Nah, kita tidak ingin masyarakat kita dirugikan gara-gara ada persoalan-persoalan politik-politik lokal yang tidak sehat sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat. Nah, kita masih tunggu sampai akhir acara ini kawan-kawan dari Batangsaren untuk berkomentar bagaimana sih yang sebenarnya begitu ya. Kawan-kawan dari Polres Tulungagung, terima kasih. Luar biasa malam hari ini juga telah mengawal kita semua ya. Ini apresiasi yang menurut saya luar biasa teman-teman dari Polres dan Sujak bersama kawan-kawan. Baik, kita langsung ke Pak Eko Asistono yang tinggal 3 amplop lagi. Mudah-mudahan terus sehat Pak Eko ya. Boleh cerita dari mana dulu nih ceritanya, karena DPM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini kayaknya sebagai bapaknya para kepala desa atau perangkat. Mikrofonnya bisa dibantu? Yes. Nah, bagaimana selama ini khususnya di wilayah Batangsaren, Kauman dalam rangka memberikan pembinaan, pengawasan dan seterusnya? Topiknya malam ini bom. Sing diarani bom ini apa? Ayo, saya ini pertanyaan ke siapa ini? Duh, penjenengan. Kok diwali? Yang membuat topik penjenengan kok dikatakan bom Batangsaren, bom apa? Ya, bom waktu Pak. Bom waktu apa masalahnya? Ada persoalan-persoalan horizontal antara perangkat desa. Taruhlah di situ contohnya kepala desa dan sekretaris desa. Tidak harmonisasinya hubungan kepala desa dan sekdes. Apa ngono? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Aku kan bertanya. Soalnya topiknya ini bom. Bom. Kok saja kok gede men bom. Dan itu bisa meledak setiap kapanpun karena bom waktu, Pak. Ya. Eko. Ya, jangan dianggap bom waktu, dilungkas bomnya ndak usah ngantek meledos. Berarti bomnya nggak jadi ndak usah meledak. Ya. Ya, karena perseteruan. Mudah-mudahan begitu. Karena sekdes itu juga sekdes penugasan. Nanti bupati punya hak prerogatif sebagai orang PNS, sebagai pembina PNS untuk narik SK-nya sudah diproses, sudah diproses ini yang penugasan-penugasan. Sebelum ke situ Pak Eko, selama ini gimana sih sebenarnya dinamika yang terjadi di Batangsaren, panjenengan di kepala dinasnya? Sebetulnya mungkin sudah lama ya. Ya. Ini tugas masalah penyelenggaraan pemerintahan, pengalian dari bagian pemerintahan ke dinas PMD kan tahun 2020 Juli ya permasalahan. Sebetulnya sudah ada permasalahan itu sedikit. Banyak lah, tidak ada Batangsaren banyak. Ya. Tapi masing-masing pembina langsungnya kan di Pak Camat. Ada Pak Camat yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara kepala desa dan sekdes ada. Dan ini mungkin sudah diadakan pembinaan dan sebagainya, tapi kok tetap perseteruan ini tambah lama, tambah panjang, tambah rumit dan saling melaporkan. Saya kira itu sebetulnya secara naluri apapun pekerjaan kan harus bisa dikomunikasikan sebetulnya. Tapi kenapa kok sampai kekeh tidak bisa dikomunikasikan sampai melapor ke penegak hukum dan lapor segera. Kalau sudah arah ke sana silakan untuk jalankan ke sana gitu. Kalau sudah masuk ke ranah hukum ya, itu wilayahnya aparat penegak hukum ya, begitu ya. Selama ini sudah kita adakan pembinaan, sudah secara peringatan lah. Ini pembina langsungnya kan Pak Camat. Ya. Pak Camat yang langsung berhubungan, yang tahu di lapangan persis kondisi desa kan Pak Camat. Sehingga kita kalau ada sampai muncul kalau bisa permasalahan di desa itu harus diselesaikan di camat dulu, jangan langsung melambung ke kabupaten. Itu tugas camat, berarti camatnya isopora kan itu. Oh. Ya itu harus diselesaikan di tingkat kecamatan, selesai permasalahan itu. Berarti kalau ini sudah masuk ke ranah hukum berarti camatnya jelas kebobolan begitu maksudnya? Ya kok sampai begitu apa saking
ngeyele yang bersangkutan, ya Pak Camat mungkin sudah berkali-kali memberikan wejangan dan sebagainya, tapi tidak indah. Permasalahan itu sebetulnya tidak hanya di Batangsaren saja, permasalahan-permasalahan di desa lain ada. Tapi masing-masing seninya Pak Camat dalam menyelesaikan permasalahan di desanya, di lokal kecamatannya. Soalnya saya ya mantan camat, tadi ya roh. Oke. Jadi persoalan itu biasanya masalah disharmonisasi. pribadi, masalah konflik pribadi bisa. Ya toh. Masalah gaena tugas, mungkin Pak Kepala Desa memberikan tugas CDS, rah ditandang-tandangi akhirnya kekel. Bisa jadi banyak permasalahannya yang di masing-masing desa ada seninya. Kalau pertanyaannya khusus untuk wilayah Batangsaren itu menurut analisa jenengan gimana? Ya karena sudah tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak. Antara suami dan istri sudah nggak cocok. Iya, itu kan suami istri. Akhirnya cerai lah sudah. Saling mentalak. Iya. Saling dan lagi ini gugat. Si peran utamanya ya tidak ada. Pemeran utama dan pemeran apa ini? Sekdes apa? Pemeran apa? Pendamping. Enggak. Peran apa ini? Peran utama dua-duanya. Nah, di sini kan kita diskusikan kalau keduanya ada, apa sih permasalahannya? Ya. Sebetulnya dari hati. Saya belum pernah ngomong dari hati ke hati sih, karena Pak Kades, karena Pak Sekdes, yang tahu kan Pak Camat. Pak Camat ini kebetulan baru, kecamatannya baru, ini mungkin Pak Camat yang terdahulu yang roh ceritane kan gitu. Selama ini sepanjang Pak Camat tidak ada cerita, di dinas ya fun, baik-baik saja lah. Tidak ada, saya anggap tidak ada permasalahan kan gitu. Nah, kalau ini sekarang Pak Camatnya Pak Rahmat ya, Pak Rahmat ya. Kalau dulu Pak Masrur kalau nggak salah ya, sekarang dari Kasat Pol PP. Wahid Masrur. Iya. Baik, prolognya begitu, berarti tidak ada kecocokan, akhirnya mereka memilih jalur hukum dan itu wilayahnya aparat penegak hukum begitu ya. Nah, kita ke sekretaris desa, khususnya di Batangsaren. Ini statusnya bagaimana sih Pak? Tadi dikatakan penugasan itu maksudnya gimana? Penugasan itu seorang PNS dulu dijadikan sekdes. Sekdes penugasan. SK-nya bupati waktu itu? SK-nya bupati, tahun? penugasan. Tahun pira ya? Tahun 2014. 2014. Kalau nggak salah Juli ya, Juli 2014. Ya, Juli 2014. Terus posisinya itu masih berlaku sampai SK itu? Sampai saat ini sebelum ada SK terbaru. Nah ini masih dalam proses penarikan sekdes penugasan. Yang kemarin katanya secara bergelombang itu akan ditarik. Ada 30 ini sudah proses. Ini yang proses sudah BKD karena PNS. BKD. Tarik. Berarti waiting list ini ke sekdes ini untuk masuk nomor 1 wis urutane ngono. Masuk nomor 1 itu artinya prioritas untuk segera diputus. Prioritas, biar tidak berkonflik terus. Oh gitu. Bulan ini ya? BKD kapan? Belum ya? Belum BKD. Kita tunggu. Ranahnya BKD kan belum. Bukan ranah kita. Ranahnya BKD tapi nanti ada penugasan atas nama bupati begitu ya? Iya. Yang tanda tangan tetap bupati. Bupati kan punya hak prerogatif untuk mindah staf. Ya. Itu ranahnya BKD, tidak tahu. Katanya masih proses. Sudah kita ajukan ke sana urutannya, proses lebih lanjut BKD. Jadi mutasi ini bukan karena tidak bisa bekerja. Bukan itu persoalannya ya. Berarti karena ASN dan ketepaan iki. Ketepaan apa kebetulan, Pak? Ketepaan dan kebetulan. Ditarik memang ada berapa penugasan harus dipindahkan oleh Pak Bupati. Oke. Deadline atau paling lambat kapan itu info dari BKD mungkin tahu? Pokoknya sudah kita ajukan ranahnya BKD kapan mengeluarkannya. Berarti bolanya di ranah BKD ya teman-teman newsroom ya, biar besok dikejar ini bagaimana, kapan dan kemudian setelah itu nanti bagaimana Pak? Setelah BKD menarik
ASN yang menjadi sekretaris penugasan tadi, sekretaris desa, lantas proses berikutnya untuk pengangkatan atau penjaringan ya. Seperti apa itu? Desa sudah berikan kewenangan untuk adakan penjaringan perangkat desa. Penjaringan perangkat desa. Penjaringan perangkat desa. Bukan dari perangkat desa yang sudah ada kemudian digeser menjadi sekretaris. Nah, desa maunya mintanya cari yang bagaimana? Cari yang kudu S2, cari yang kudu S1, harus punya IT dan terserah monggo. Desa itu artinya kepala desa yang punya otoritas. Iya. Desa kan bentuk panitia nanti kewenangannya. Musyawarah desa. Musyawarah desa mau arepe ngangkat cari. Setuju misalnya. Yeah. Nanti kudu sing piye? Mungkin ada musyawarah desa diputuskan bagaimana? Bukan maunya kepala desa loh ya. Musyawarah desa. Berarti desa atau kepala desa mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat begitu ya. Cari kosong. Ya. Bagaimana? Oh ya Pak Kades ada yang usul diakomodir mungkin setuju didok misalnya. Kudu urusan ini Pak Kades setuju emang enggak? Karena di musyawarah itu didok diputuskan misalnya kudu sekdes S2 harus pinter IT. Monggo silakan. Berarti otoritas kepala desa tetapi melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ada penjaringan istilahnya begitu ya. Baik. Kita ke Bu Dr. Dian Fariha. Ya. Harapan bomnya nggak jadi meletus ini, ya harapan bersama. Ya kita ingin semua dijalankan secara berakhir dengan damai. Islah, istilahnya Mas dan Suja, islah. Islah kembali ke hitoh. Gimana menurut Bu Dr. Dian Fariha? Kalau sesuai aturan sebenarnya, kita tahu bahwa SK Bupati tahun 2014 bulan Juli itu SK-nya Bupati, sementara Undang-Undang Desa sendiri mulai berlaku Januari 2014. Nah, ini bagaimana status dari SK ini, apakah tidak kemudian gugur demi hukum karena ada aturan di atasnya, Undang-Undang Desa yang sudah diketok palu dan diberlakukan mulai Januari 2014. Semoga. Iya, sebelumnya saya mengucapkan salam sejahtera, Assalamualaikum bagi narasumber, Bapak Kepala Dinas, kemudian para undangan yang hadir. Terima kasih Perkasa. Baik, tadi pertanyaan dari Mas Waris bahwa bagaimana kedudukan dari Undang-Undang Desa ya, padahal berlakunya itu lebih dulu daripada SK Bupati. Sebelum ke situ, mari kita sedikit menilik bahwa desa itu memang diberi otonomi ya dengan adanya undang-undang khusus yakni Undang-Undang Desa tahun 2014. Nah, di Undang-Undang Desa tahun 2014 ini sebelumnya memang ada sebuah otoritatif kepada desa untuk berwenang mengelola segala pemerintahannya yang ada dan diatur dengan sendiri. Dan hal ini juga sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Di situ, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa, khususnya di pasal 20, memang ada yang namanya, kalau dari segi hukum itu dari hukum administrasi, ada yang namanya kewenangan delegasi ya, atau delegatif, di mana pemerintah daerah, Pemda, itu masih mempunyai diberi sebuah kewenangan untuk beberapa bidang, yakni memberikan penugasan kepada kabupaten melalui desa, tapi bentuknya adalah peraturan bupati. Nah, itu pasal 20. Nah, ini menjadi menarik ketika ada kewenangan delegasi yang salah satunya untuk penyelenggaraan pemerintah desa, dalam hal ini mungkin untuk mensupport sumber daya manusia di pemerintah desa pada waktu itu karena transisi ya, sehingga ada beberapa penugasan dari pemerintah daerah untuk desa. Ini seharusnya kalau untuk penempatan SDM pemerintah daerah ke desa
itu kalau kita mengacu kepada pasal 20 Undang-Undang Pemda, itu wujud produknya berupa peraturan bupati. Ya. Perbup. Ya. Untuk penempatan ASN yang di desa, begitu. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa di pemerintah kabupaten beberapa penugasan kepada ASN yang ditunjuk ya untuk melakukan penugasan ke desa wujudnya berupa surat keputusan atau SK atau bisa kita katakan keputusan bupati. Ya, kalau bahasanya hukum itu namanya besciking. Nah, kalau peraturan bupati itu adalah regeling. Nah, ini menjadi berbeda sekali. Karena apa? Kalau hingga saat ini memang penugasan dari ASN itu ditugaskan kepada desa, itu ya memang seharusnya peraturan. Kenapa peraturan? Karena yang ditunjuk itu tidak hanya individual dan konkret, tidak hanya satu sekdes A, dua sekdes B, tapi beberapa. Nah, kalau beberapa itu sifatnya adalah umum, general maupun abstrak, itu memang oleh hukum, oleh undang-undang itu yang diamanatkan adalah peraturan bupati. Ya. Yang pertama, mungkin ini untuk evaluasi kita bersama, ya, bukan surat keputusan. Karena kalau surat keputusan itu ya sifatnya hanya sementara saja. Ya. Sementara itu apa? Ya, seperti kita, contoh, kita mau ada panitia hari santri. Yeah. Nah, karena dia sifatnya adalah tentatif, ya, dan itu individual dan konkret hanya menunjuk pada 1-2 pada saat itu, ya, dan bersifat ad hoc, maka dibuatlah surat keputusan bupati, ya, karena ini mungkin difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, tapi kalau ini berlaku terus-menerus, berdampak kepada masyarakat, mempunyai general dan abstrak dan juga itu bersifat lama, maka sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 20 seyogianya adalah peraturan bupati. Nah, itu evaluasi yang pertama ya, untuk mungkin untuk kebaikan bagi kita semua. Walaupun tadi dikatakan Pak Eko, bupati punya otoritas dong untuk mengelola ASN yang ada di wilayah kabupaten, begitu ya? Betul, bupati memang mempunyai otoritas sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan itu memang amanat dari konstitusi. Di dalam konstitusi kita dikatakan ada yang namanya kewenangan atribusi, ya. Apa itu? Bahwa memang Undang-Undang Dasar itu memberikan kekuasaan kepada pemerintah yang ada di Indonesia untuk menjalankan pemerintahnya masing-masing. Ada pusat, kemudian daerah, provinsi, kabupaten, dan juga yang terakhir mengakui masyarakat hukum adat dalam hal ini desa di pasal 18. Nah. Ya, kemudian kembali kepada ASN Sekdes Penugasan. Berarti kalau itu hanya payung hukumnya SK, maka itu rawan digugat oleh kepala desa ketika mungkin tidak cocok, tidak harmonis, tidak bisa bekerja, tidak sesuai dengan persepsi yang diinginkan oleh kepala desa. Ini bisa dong dia melakukan kritisi atau misalkan apa istilahnya ya, mengusulkan kepada bupati ini minta ganti atau minta yang lebih muda atau bagaimana, begitu bisa dong kepala desa? Iya, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa kewenangan atribusi itu diberikan oleh negara kita. Pemda mempunyai undang-undang Pemda sendiri, desa mempunyai undang-undang desa sendiri. Nah, di sini ada yang namanya lex spesialis di undang-undang desa ini bahwa lahir produk hukum di bawahnya yakni Permendagri tahun 2016 tentang administrasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang mengatakan bahwa memang kepala desa mempunyai kewenangan untuk menertibkan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, menertibkan administrasi umum, kemudian administrasi keuangan dan sebagainya. Dan itu juga dibenarkan oleh hukum administrasi, kepala desa itu berhak untuk melakukan upaya administrasi ya kepada siapa yang memberikan kewenangan delegasi di sini. Oh, ternyata ada, yakni pemerintah daerah mendelegasikan ya, mendelegasikan itu dalam artian memberikan kewenangan ya kepada pemerintah desa, nitip ini ada stafku yang saya tugaskan di sini. Nah, sehingga sekretaris desa tadi dia mempunyai mandat ya sebagai mandatori melaksanakan hal-hal seperti itu.
Nah, kembali lagi, salah tidak bahwa ada sebuah masukan ataupun teguran ataupun permohonan dari kepala desa untuk dapat dievaluasi staf dari pemerintah daerah kepada pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati. Dari hukum di dalam Permendagri tahun 2016 tentang administrasi desa tadi itu dibenarkan. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Kemudian memang tugas dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, kemudian pengawasan dan seterusnya. Ya, berarti sudah clear dong di persoalan itu. Kemudian kalau itu berdasarkan SK tadi penugasan ASN Sekretaris Desa dan ternyata mulai 2014 sampai 2021, berarti sudah berapa tahun ini? 7 ya, berarti 7 tahun. Dan tadi informasinya kalau saya menangkap dari statementnya Pak Eko, wis nggak usah digene perbub mau ikin dang apa? Mau mutasi besar-besaran begitu. Ini gimana menurut Bu Dr. Dian? Tetapkah penting keluarnya perbub itu atau itu biar nggak masalah soalnya sudah gerbong mutasi sudah di depan mata dan sekarang di tangan BKD begitu? Iya, memang di dalam kalau dari konteks hukum ya, hukum itu memang dinamis ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ketika aturan itu mengamanatkan seperti itu, tapi pada kenyataannya sudah ada sebuah political will ya atau niat baik dari pemerintah, maka memang adanya inovasi-inovasi yang itu memang menjadi sebuah kesepakatan bersama ya, yang menjadi sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah desa kemudian dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Bupati juga mempunyai kewenangan untuk melakukan yang namanya diskresi tadi. Ya, dia boleh mengeluarkan kebijakan yang itu tidak diatur di undang-undang. Baik, luar biasa aplaus untuk Bu Dr. Dian Fariha, pakar hukum tata negara. Mudah-mudahan persoalan ini sudah clear, solusinya sudah nyoto begitu, tetapi mungkin di masing-masing desa berbeda konteksnya. Warnanya, political lokalnya mungkin sangat-sangat berbeda. Tarik-menarik antara kepala desa, tarik-menarik antara perangkat desa termasuk sekretaris desa, ini mungkin variannya juga sangat banyak sesuai dengan jumlah desa. Saya kutip dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri beberapa waktu lalu, acara di Malang, menyatakan kemajuan desa sangat tercermin dari bagaimana kemampuan desa dalam mengelola APBDes-nya. Disinilah peranan sentral sekretaris desa sebagai administrator APB desa ya, karena keberadaan sekretaris desa memegang peran yang sangat penting dalam penataan administrasi desa. Sekdes adalah pembantu kepala desa atau selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekdes selaku koordinator pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun rancangan APB desa dan rancangan perubahan APBdes, menyusun raperdes APBdes, perubahan dan pertanggungjawaban APBdes serta melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala desa. Ya, pendamping tadi dikatakan oleh Pak Eko bahwa sekretaris desa fungsinya sangat urgen menjadi administrator. Nah, setelah ini kawan-kawan di sini ada Ibnu, Mbak Lis, Pak Anang bisa berkomentar, termasuk kawan-kawan yang dari Sambi juga boleh berkomentar tentang topik kita malam hari ini. Bomnya tidak jadi meletus, mudah-mudahan segera gembos dan ada solusi nyoto berupa islah. Kita juga masih menunggu kawan-kawan dari Batangsaren bagaimana malam hari ini. Informasi terakhir yang kita terima tepat jam 19 ada pertemuan undangan dari Bapak Camat Kauman mengumpulkan para kepala desa sewilayah Kecamatan Kauman. Jadi waktunya pas sama dengan kita gelar warung kopi plus plus.
Mudah-mudahan ini hari baik sehingga pertemuan ini ditentukan di hari dan jam yang sama. Jadi ini memang hari-hari yang sangat baik, begitu ya. Senin apa ini tadi? Senin Wage ya, Senin Wage. Ini mungkin bagian dari koordinasi internal di Kecamatan Kauman. Kita akan kembali setelah beberapa jeda, tetap di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Aplaus lagi untuk kita. Wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Bingung nih, minggu depan si bos ngajakin meeting di luar lagi. Kalau ke tempat yang biasa, pasti bosen. Nggak usah bingung, kan ada Jepun View Resto. Menu makan dan minumnya spesial, terus dilengkapi hall untuk meeting atau nikahan. Oh ya? Ya. Biar yakin, ntar malam ke Jepun View Resto dulu yuk. Boleh. Jepun View Resto, tempat yang asik untuk nongkrong, kumpul keluarga, meeting atau pesta dengan menu-menu spesial, steakhouse, Chinese food, cowboy stick, orak-arik pedo pete, dan nasgor gunung budak. Yang terbaru, garang asem gurami, rawon daging Surabaya, sate ayam, dan lain-lain. Menu paket per 10 orang. Tersedia juga meeting room dan hall dengan kapasitas 500 orang untuk nikahan atau meeting kantor Anda. Sewa ruangannya gratis, cukup bayar makannya. Jepun View Resto, Jalan Mayor Sujadi 97, Barat X Pabrik Rokok Mina, atau perempatan Jepun ke timur 300 meter selatan jalan. Untuk booking dan reservasi, hubungi 0355 320 711. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata pengguna Soman. Setelah saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, kemudian dijadikan jamu tetes, justru itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan dari segi teologi. Jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga. Dan kita diberi otak untuk mengolahnya ini. Iya. Hindari segala resiko gangguan kesehatan. Minum herbal tetes Soman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetes Soman telah meraih penghargaan Excellent Brand Award EBA tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori jamu herbal tetes. Dapatkan di apotik dan toko obat terdekat. Herbal tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Halo, kabar gembira untuk ibu-ibu yang pengen dapurnya makin cantik. Warnai dengan Bright Gas. Percantik dapur Anda dengan warna-warni Bright Gas yang cantik. Yes, Bright Gas hadir dengan 2 pilihan warna, pink dan ungu, membuat suasana dapur makin nyaman, betah dan kerasa. Dilengkapi dengan teknologi katup ganda sehingga makin aman, makin terjangkau karena sekarang tabung LPG Bright Gas hadir dengan kemasan baru, tabung ukuran 5,5 kg, mudah dibawa, takarannya lebih pas untuk memasak sehari-hari dan tidak memakan banyak tempat di dapur Anda, Bu. Ayo ibu-ibu, pesan sekarang juga LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg ke Mayangkara Group. Cukup Anda telepon ke 0811 38 00099 atau 0811 30 257 29. Kami siap antar. Promo ini dipersembahkan oleh agen LPG Mayangkara Group. 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita ke teman-teman di sini ya. Dari Eko Saksono, patut diduga dugaan tipikor di Pemdes Batangsaren yang sudah resmi ditangani oleh APH. Bukti gagalnya Waskat, Bupati, Camat, dan Kades, lemahnya pengawasan oleh APIP.
Kemudian persoalan masalahnya apakah lemahnya kualitas SDM APIP sehingga terkait dengan audit keuangan Pemdes atau gagalnya Waska terhadap Pemdes oleh camat dan bupati yang leading sektornya adalah DPMD karena kurangnya BIMTEK. Nah ini enggak jelas ini, dari Dwi Priyanto, BIMTEK untuk sekretaris desa. Kemudian Rokim di Istanbul, Papua Barat, menyimak kabar kampung halaman. Ardiansah, terima kasih. Yang jelas awalnya sudah salah, jadi terus selamanya salah. Yang jelas apa kata Tuan ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian banyak yang merespon. Warga Batangsaren hadir, Sahrul Wafa monitor, terus pantau. Terima kasih Mbak Sulis, PLD Boyolangu hadir juga. Mas Ilham Bagus, Gresik memantau, Muhammad Abdul Basit Botoran hadir. Terima kasih ya, sudah hadir di Warung Kopi Plus Plus. Kemudian informasi terakhir dari Mas Billy tadi ya, real time, sekarang lagi lembur Mas, deadline dari klien. Oh, salam buat teman-teman, mohon maaf belum bisa gabung. Jadi juru bicara dari Sekretaris Desa Batangsaren, mohon maaf belum bisa gabung. Ya itu. Saya melintas, mohon dibantu mikrofonnya ke kawan-kawan dari PENU, IPPNU, terus Pak Anang Kades, Kendal Bulur, terus ada teman-teman dari Sambi, nanti boleh komentar tentang topik kita. Silakan Pak Anang Kades, Kendal Bulur, silakan. Terima kasih. Ya, gimana Mas Wadi? Oh, nunggu saya nih. Saya disuruh ngapain? Lah ya, Iya. ngapain ya? Ya saya malah suka bahwa bomnya nggak jadi meletus. Sebelumnya sudah ada mungkin islah begitu. Persepsi positif saya begitu. Khusnudon saya. Iya, ada tim Gegana tadi yang datang. Pak Anang, kalau melihat kondisi-kondisi bom waktu lah, iya, disharmoni antara kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang ada di circle-nya perangkat desa, yang kemudian berakibat rugi di masyarakat, ini menjadi persoalan kita bersama. Kawan-kawan dari Kesambi tadi juga sudah cerita banyak ke saya, mereka ada persoalan juga tentang posisi pengangkatan kepala perangkat desa. Nah ini sebenarnya gimana sih yang secara umum terjadi di masyarakat desa sekarang? Iya, saya agak bingung menjawab ini. Sebenarnya ada Pak Iko, saya datang tadi nemani Pak Iko. Iya Mas Faris, terima kasih. Pada prinsipnya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Berbicara pemerintah desa, paradigma kita ini mohon maaf, mayoritas masih konvensional Pak. Iya. Kenapa saya katakan konvensional? Bahwa kita selama lebih 32 tahun Orde Baru sampai tahun 2004 ini terlalu lama memandang desa dengan regulasinya yang ada. Saya katakan seperti itu, sebenarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu rohnya desa. Banyak, apakah itu pemerintah daerah, mulai dari provinsi, gubernur, provinsi sampai kabupaten maupun instansi terkait yang sebenarnya itu masih kurang paham dalam memahami sebuah pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu ada asas yang namanya rekognisi dan subsidiaritas. Kedaulatan desa itu di situ. Desa yang maju itu desa yang mampu mengelola aset dan kewenangannya. Itu salah satu syarat mutlak. Aset dan kewenangannya itu adalah asas rekognisi dan
subsidiaritas. Makanya kenapa bidang pemerintahan desa kalau dulu di sekretariat daerah sekarang masuk di DPMD karena dikembalikan ruhnya itu di situ pemerintah desa. Dan pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah dengan undang-undang otonomi daerah ini beda, Mas Faris. Ya. Ini banyak yang salah memandang. Kalau pemerintahan daerah itu adalah pendistribusian kewenangan pemerintah pusat, penghargaan dari pemerintah pusat. Tapi kalau pemerintah desa itu pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Saya katakan kenapa pengakuan? Negara, kabupaten, provinsi ini hadir dulu desa sebelum adanya negara. Negara Indonesia dengan desa ini lebih dulu desa. Makanya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu asas rekognisi dan subsidiaritas ini menjadi dasarnya. Nah, Undang-Undang otonomi daerah ke bawah saya katakan ini dulu itu musyawarah desa itu bukan produk hukum tertinggi. Tapi di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 musyawarah desa ini ada dan diakui dan itu menjadi produk hukum yang tertinggi melalui produk hukumnya namanya Perdes. Jadi kalau tahun 2004 dulu Undang-Undang desentralisasi Nomor 32 Tahun 2004 desa itu menjadi bagian dari desentralisasi. Tapi kalau saat ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah asas rekognisi dan subsidiaritas. Kedaulatan desa ini di sini. Karena memang desa ini lebih dulu daripada yang namanya negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya melihat permasalahan yang ada. Kenapa ini kok tidak sinkron antara perangkat desa dengan yang namanya kepala desa? Karena pemahaman kita masih konvensional dengan undang-undang yang lama, Pak. Kalau undang-undang yang lama dulu perangkat desa diangkat oleh bupati melalui camat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah secara terang benderang bahwa pemerintah desa itu kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Ini sudah secara terang benderang. Sama dengan presiden dibantu oleh menteri. Yang mengangkat menteri itu siapa? Haknya prerogatif presiden. Nah, dengan makna dibantu ini posisinya sebenarnya saya tidak sepakat suami istri, Pak. Oh. Beda. Sekdes itu bukan wakilnya kepala desa. Sekdes itu pembantunya kepala desa. Gitu. Jadi memahami ini tidak bisa diasumsikan antara bupati dan wakil bupati, presiden dengan ya? Presiden. Mereka itu pembantunya. Perangkat desa itu semuanya adalah pembantu kepala desa dalam mendukung yang namanya pemerintahan desa. Artinya kalau pembantu berarti strukturnya di bawah kepala ya jelas, desa. struktur organisasinya jelas di bawah kepala desa. Jadi kasih kaur itu kepala dinas, Pak. Kason itu camat. Ya. Sekarang pertanyaan kita, saya sering katakan, Pak, kepala desa itu orang paling sakti pemimpin politik di Indonesia ini. Duh, ya. Ini fakta real, Pak. Kosnya pemilihan paling tinggi. Nyuwun sewu, kita tidak usah berbicara menutupi. Tidak ada pemilihan bupati, pemilihan presiden itu yang mungkin ada uang jalan 50.000, 100.000, 200.000. Tapi kalau pemilihan kepala desa ada, Pak. Kosnya itu paling tinggi pemilihan kepala desa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kepala desa ini diberikan kewenangan untuk secara serta-merta mengganti, mereposisi pembantunya? Presiden enak, Pak, ada menteri langsung diangkat mana pendukungnya yang loyal-loyal, yang punya keahlian dan lain sebagainya. Ada reshuffle. Gubernur, bupati enak, ganti kepala dinas dan lain sebagainya. Kepala desa tidak bisa, Pak, serta-merta mengganti itu. Terus yang ketiga, apakah secara regulasi bahwa pemerintahan desa hari ini sudah sangat baik, katakanlah perda dan lain sebagainya, Pak. Ini kita ini perda di Tulungagung ini masih sangat jauh ideal untuk mendukung asas rekognisi dan subsidiaritas. Apakah ada perbub yang mengatur SP1, SP2 terkait kinerja perangkat desa? Tidak ada. Lawang kemarin ada masalah, mohon maaf,
ada pada waktu pemilihan PAW, ada perangkat desa yang menjadi saksi pemilihan salah satu calon. Sanksinya apa? Saya tanya ke DPMD, ya tidak bisa. Karena tidak ada yang mengatur. Gitu. Berbeda kalau korpri, Pak. Ada pilkada, ada pilihan sampai pilihan gubernur. Jangankan jadi saksi, membuat status saja langsung dipanggil, Pak. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa undang-undang desa ini sebuah penghargaan, sebuah pengakuan negara terhadap desa, berbeda dengan pemerintah dengan daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, di sini makanya kita perlu merevisi, kemarin saya sampaikan atas nama Forum Komunikasi ke DPMD, ini perlu revisi Perda Perangkat Desa. Biar rule pemerintahan desa ini benar-benar sesuai dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Perda perangkat desa perlu dirubah dan ini iya, sangat perlu, Pak. Kawan-kawan dari legislatif. Kita sudah ketinggalan, mohon maaf, kita sudah ketinggalan dengan Banyuwangi, kita sudah ketinggalan dengan Jombang. Coba hari ini di-download Perda Perangkat Desanya, perbubnya kayak apa. Kita sudah sangat jauh ketinggalan. Kira-kira menurut Pak Anang, kenapa kita kok terlambat ini? Apakah legislatornya? Ya, saya tidak berani berbicara itu kalau sudah itu kewenangannya legislasi maupun unek-unek ini eksekutif. pernah nggak disampaikan kawan-kawan di legislatif untuk merespon dan follow up tentang revisi perda? Ya ketika kita kemarin FKPD ini menyampaikan ke DPMD beberapa hal yang itu perlu direvisi agar sesuai dengan ruhnya undang-undang desa. Jadi ketika hari ini banyak persoalan antara pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, ini pertama ini paradigma yang salah dalam memandang paradigma terhadap pemerintah desa ini, masih konvensional saya katakan. Ya. Mas Anang, boleh kasih saran untuk Batang Saren, desa di Batang Saren, apa saran jenengan? Kalau begini, Pak, sebuah negara bahkan sebuah desa ini akan ribut kalau tidak mematuhi aturan yang ada. Karena struktur pemerintahan ini ada karena ada regulasi yang mengatur. Kalau sebenarnya kalau hari ini, Pak, mohon maaf, Jawa Timur ini hanya Tulungagung, Pak, ya, Sekdes PNN yang belum dimutasi. Ya. Trenggalek kemarin sudah selesai 2020. Harusnya sebelum bagian pemerintahan desa dari dulu di Sekda ditarik ke DPM ini sudah selesai, Pak, masalah Sekdes penugasan, karena secara regulasi bahkan dari Perda pun ini untuk yang penugasan ini harus sudah ditarik tanpa menunggu kekosongan jabatan dan lain sebagainya. Seperti saya sampaikan ini, Pak, tadi di Perda Perangkat nomor 4 tahun 2017 ini ayat 2 terhadap sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil yang ditugaskan berdasarkan keputusan bupati masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan sekretaris desa yang baru sesuai dengan peraturan daerah ini. Sekretaris desa yang baru sesuai dengan peraturan daerah itu ya apa? Yaitu melalui penjaringan regulasi yang ada ataukah melalui mutasi, tergantung musyawarah desa itu memutuskan yang mana. Tadi tidak menunggu ini harus kosong dulu sekretaris desanya. Baru ketika ini sudah terpilih sesuai dengan pengangkatan sesuai perda, baru di situ ada serah terima jabatan sekretaris desa PNS. Sekarang pertanyaan saya, kalau hari ini masih ada Sekdes penugasan PNS, siapa sih yang berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa? Kan kepala desa hari ini. Nah, kalau sekarang masih ada itu loh, berarti legal standingnya Sekdes PNS penugasan itu apa? Payung hukumnya ini pertanyaan bagi saya. Makanya kenapa hari ini kota-kota di luar Tulungagung sudah melakukan mutasi. Apakah Tulungagung hari ini merasa yang paling baik, Pak, dalam berbicara tentang pemerintahan desa?
Tapi tadi katanya Pak Eko gerbong mutasinya sudah disiapkan, tinggal klik ini. Ya? Iya, dari kemarin kita sejak bulan 4 Pak kita mengajukan ini Pak. Ya. Sejak bulan 4 ini masih belum selesai Pak itu. Artinya dalam kondisi seperti ini memungkinkan kepala desa membuat penjaringan begitu ya? Kalau saya punya sekdes penugasan saya langsung penjaringan Pak. Karena payung hukumnya jelas. Nggak usah nunggu BKD begitu. Nggak usah Pak, karena ini payung perda ini yang buat siapa? Kan eksekutif dan legislatif, gitu loh. Oke. Kan ini sudah dinaungi kita pemerintah desa, karena ini keterkaitan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas tadi, bahwa kita punya kewenangan untuk mengelola dan mengatur rumah tangga pemerintah desa sendiri, Pak. Baik, terima kasih aplaus untuk Pak Anang. Kita melintas ke teman-teman dari IPNU. Siapa ini yang berkomentar? IPNU atau IPPNU? Diwakili satu orang. Apa kata para pemuda kita? Silahkan. Untuk ini dari perspektif apa? Maksudnya yang ditanyakan menurut itu sampean kasus yang terjadi di Batangsaren itu menurut sampean gimana? Ada saran solusi apa? Kalau terkait dengan urusan tata kelola pemerintahan khususnya di lokal, itu saya rasa memang benar tadi kata bapaknya, di setiap masing-masing desa kan punya masalah pribadi, warnanya masing-masing, antar perangkat, antar kepala desa dan lain-lain. Mungkin kenapa kok bisa meledak? Ada dikatakan kan untuk temanya kan bom waktu. Ya. Dalam tanda kutip bis itu kan bisa meledak. Kenapa kok bisa menjadi itu? Mungkin ada unsur itu tadi saling melaporkan itu tadi. Misalkan katakanlah di semua desa Tulungagung itu ada berapa desa ya? 200-an desa. Nah, ketika semua desa di wilayah Kabupaten Tulungagung ini yang mempunyai warnanya tadi masing-masing itu antar perangkatnya tidak sinkron, terus melaporkan semuanya, mungkin kan tidak hanya Batangsaren saja yang punya masalah. Mungkin ada beberapa desa-desa lain juga yang mempunyai masalah yang lebih besar, tapi mungkin dari pihak camatnya atau mungkin dari kedewasaan dari perangkat-perangkatnya itu sendiri yang mungkin bisa mungkin saling mengalah, atau kalau saling mengalah mungkin tidak bisa. Artinya bom waktu itu bisa terjadi dimanapun begitu ya? Iya, bisa terjadi di Batangsaren. Iya, tentu saja. Karena kan melihat dari problematika di desa kan juga banyak. Ya terkait dengan peraturan-peraturan dan lain sebagainya, atau mungkin dari kinerjanya kan mungkin saja ada indikasi-indikasi tersebut. Bom waktu bisa terjadi di mana saja. Tetapi kan kembali lagi bagaimana mungkin kedewasaan atau komunikasi antar perangkat itu sendiri dalam mengatasi masalah-masalahnya. Oke. Atau bisa jadi kan ketika di lingkup wilayah perangkat itu bagaimana sebisanya meneng-menengan naik. Aja sampai masalah-masalah ini bisa terumbar meskipun di belakangnya saling gerundelan, saling eker-ekeran dan lain sebagainya, seperti itu mungkin. Baik, berarti kedewasaan berpikir ini kuncinya ya. Iya, dan juga komunikasi antar perangkatnya. Baik, terima kasih aplaus untuk kawan-kawan dari IPNU. Kendal Bulur ini barusan menyambut juara ya Pak Anang ya, juara BUMDes terbaik wilayah Jawa Timur, luar biasa, tepuk tangan. Ya kalau harmonis ya untuk jadi juara gampang begitu ya. Tapi kalau nggak harmonis lah piye? Dipertanyakan dewan jurinya kalau nggak harmonis terus dapat juara. Nah, kawan-kawan dari Kesambi itu wilayah Bandung. Malam ini juga hadir tertarik dengan tema kita, bom waktu di Batangsaren. Mudah-mudahan di Kesambi tidak ada bom waktu Pak Saifuddin ya. Ya, mudah-mudahan malah terjadi bom waktu. Bom waktu mudah-mudahan segera meledak. Loh. Ya. Berarti judulnya. Ya, kita harapkan ini bom waktu ini harus segera meledak, harus meledak. Gitu. Gimana? Ya, jadi begini,
ketika kita komunikasi kepada pejabat-pejabat kita, terutama di dinas pemberdayaan masyarakat desa, ya, masyarakat kita ini sudah orang-orang yang taat terhadap hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang ada. Jadi kita sudah mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kemudian PP 43 sudah kita pelajari, Permen 43 sudah kita pelajari, kemudian juga Perda Nomor 4 tahun 2017, Perda Perubahan Nomor 4 tahun 2018 serta Perbub. Nah, dari situ, dari beberapa yang dari dinas ya, itu seakan-akan dalam menerjemahkan itu tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Contoh. Dari dinas maksudnya siapa? DPMD. Kemarin saya bicara sama Mas Endang ya. Ya kita sowan ke sana, tanya ke sana dengan baik-baik untuk menjelaskan itu. Bahwa menyampaikan bahwa itu kewenangan kepala desa. Loh, kewenangan kepala desa. Kita tanya, pasalnya, undang-undang, pasal dan lain sebagainya kita tanyakan. Tentang apa ini kewenangan kepala desa maksudnya? Gimana? Tentang? Jadi gini, di desa Kesambi ini terjadi kekosongan sekretaris desa. Terjadi kekosongan sekretaris desa. Di sana adalah desa Swakarya. Ya. Nah, tidak ada setelah penyesuaian terhadap Perda Nomor 4 tahun 2017 pasal 10 ya, yaitu kan di sana ini tidak ada kelebihan perangkat desa. Sekretarisnya pensiun. Ya. Terjadi kekosongan sekretaris desa. Tetapi di desa Kesambi lebih tertarik serta ngeyel untuk melakukan mutasi. Bukan penjaringan. Bukan penjaringan. Coba saya sampaikan, coba di undang-undang adakah itu mutasi? Tidak kita ketemukan. Di PP ada mutasi, tidak kita ketemukan. Di Permendagri ada, tidak ketemukan. Perda Nomor 4 tahun 2017 yang belum melahirkan Perbub, sudah ada Perda Perubahan yang menyebut mutasi. Ya di Perda Nomor 17 tidak akan kita, di Perda Nomor 4 tahun 2017 kita juga tidak akan menemukan kata-kata mutasi. Mutasi baru muncul di Perda Perubahan Nomor 4 tahun 2018. Barulah muncul di Tulungagung Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2018. Ya. 83 ya? 83 ya, itu kan baru muncul itu. Artinya saya memahaminya itu bahwa mutasi itu ada diskresi karena di undang-undang tidak ada. Di PP tidak mengenal terkait dengan itu. Nah, satu. Nah, sebenarnya saya sudah mengingatkan Pak kepada camat, saya sudah mengingatkan pada bulan Februari. Sudah kita ingatkan Pak Camat, karena sudah ada serowong-serowong ini nanti yang akan dijadikan ini gitu loh. Ya. Ini sudah ada informasi itu. Dari perangkat existing begitu ya. Iya. Perangkat yang melekat kepada kepala desa. Akhirnya akan terwujud. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, saya sudah menyampaikan kepada Pak Camat menyatakan, wah belum ada komunikasi. Itu bulan Februari, bulan Februari. Nah, kemudian pada bulan Maret saya menyampaikan DPR. Di sana kepala desa menyampaikan bahwa dia sudah menerima rekomendasi mutasi dari Bapak Camat. Berarti kan ada yang bohong. Ketika saya meminta untuk rekomendasinya itu mana, itu tidak diberikan. Iya, hasil akhirnya sekarang sudah ada. Akhir-akhirnya kurang lebih 1 minggu yang lalu sudah dilantik itu berdasarkan mutasi. Dan panjenengan pun kaget di Perbub, di peraturan bupati ya, syarat-syarat di sana itu kan ada di Perda juga dijelaskan mutasi itu harus menggunakan salah satunya seleksi. Tetapi rekan dan rekanita dari IPNU IPPNU juga pahami kan ini masa depan bangsa ada di tangan Anda. Di sana hanya diikuti 1 peserta. Seleksinya kalau salah itu apa ada seleksi itu? Tidak ada seleksi. Yang heran, kita heran, kok itu diizinkan oleh kepala desa, diizinkan oleh camat. Lah, ini kan kegagalan total dari dinas pemberdayaan di dalam sosialisasi maupun pembinaan di desa. Baik. Ini tidak usah kita belajar hukum tinggi-tinggi sudah bisa menyimpulkan. Nah, ini tidak ada seleksi. Terus siapa yang jadi? Yang jadi ya yang melekat tadi.
perangkat desa. Ya, artinya di sini sudah ada indikasi bahwa ini terjadi kesengajaan yang masif dan terstruktur di dalam peraturan perundang-undangan. Maka saya minta segera diletuskan saja bom ini di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Desa-desa yang lain yang belum kami minta untuk diungkapkan semua. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berharap Mas Saifuddin jadi anggota dewan lagi. Iya. Biar nanti ranperda atau perda-perda bisa direvisi. Nanti boleh direspon ya. Pak Eko mumpung ada di sini, kemarin ketemu Mas Endang, ini sekarang ketemu dengan Pak Kepala Dinas. Jadi bagaimana ini yang terjadi di Kesambi, Bandung. Jadi bomnya ternyata di sana juga ada begitu. Baik, sebelum direspon, silakan kopinya yang habis bisa tanduk lagi Bu Dian. Pak Eko, kita akan kembali setelah beberapa jeda, tetap di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyata. Aplaus untuk kita. Aspirasi warga ben oleh solusi nyata. .8 Perkasa FM. Memotivasi, menginspirasi, dan memberdayakan. Nyalakan energi maju. Nyalakan energi maju. Misi utama santri adalah berjuang meneruskan risalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kesungguhan dengan tanpa batas. Yang kedua, meneladani akhlak Rasulullah di dalam bergaul dengan siapapun. Dan yang ketiga, istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau santri bisa meneladani 3 hal ini saja, akan menjadi santri yang baik, bisa diterima di tengah umat, dan insya Allah sudah bisa melakukan paling tidak fungsi penghambaan dan meneruskan risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak kepada seluruh santri khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk senantiasa berusaha memupuk rasa mahabbah atau kasih sayang kita kepada Sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam urusan ibadah beliau, muasyarah, seserawungan beliau, akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, serta kasih sayang beliau Nabi kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhsan Hamdani, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, Asrama Sunan Kalijaga, Nguno. Saya Muhammad Anang Musin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fattahiyah, Miren Ngranti Boyolali Tulungagung. Untuk 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dan Hari Santri 2021. Dipersembahkan oleh 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Anda butuh karpet atau kasur untuk rumah, kos atau kantor? Toko Bintang Mas Tulungagung solusinya. Tersedia beragam jenis karpet dan kasur busa berkualitas. Dengan kru yang profesional, kami siap melayani konsultasi, pengiriman, hingga pemasangan di lokasi Anda. Toko Bintang Mas menjual beragam jenis dan kualitas produk seperti karpet, permadani dengan berbagai ukuran, sajadah, kasur busa, gabus, bahan-bahan mebel, terpal, perlengkapan gorden, aksesoris dan lain-lain dengan kualitas lokal sampai impor. Harga terjangkau. Toko Bintang Mas berdiri sejak tahun 1973. Alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 20 Barat Alun-Alun Tulungagung. Telepon 0355 33 5000 atau 085 359 33 5000. Percayakan kebutuhan karpet, kasur dan bahan-bahan mebel Anda hanya kepada Toko Bintang Mas Tulungagung. 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyata.
Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Plus untuk kita. Kawan-kawan perkasa di Kediri Raya, Anda yang belum tahu tentang Jepun Fioresto di timur Perempatan Jepun, selatan jalan, di barat eks pabrik rokok Mina ya. Ada banyak menu spesial yang sudah menunggu, termasuk ada paket spesial, promo terbaru. Paket per 5 orang mulai dari harga Rp154.000. Ini per 5 orang, sangat spesial ya, sangat hemat. Menunya banyak, ada orak-arik pedo pete, kemudian gurami bakar Jepun, udang goreng super, kemudian garang asem gurami, nasi goreng serambi Mekah. Dan masih ada hall kapasitas 100 orang dengan belanja makan sudah termasuk ruangan ya, gratis ruangannya. Paket wedding mulai 4 juta, weddingnya hanya 4 juta, ini special price ini. Silahkan bagi para calon manten, hanya 4 juta. Kemudian reservasi call bisa di 0355 320 711. 0355 320 711, bisa ketemu dengan teman-teman di Jepun Fioresto atau Mbak Ria ya. Baik, merespon dari beberapa pertanyaan termasuk teman-teman dari Kesambi nanti bisa dijelaskan. Pak Eko, monggo. Nggih, terima kasih. Ini tadi topiknya bom waktu Batang Saren, kok nang Kesambi? Kesambi kesempatan lain. Iya, ternyata banyak bomnya, Pak. Makanya nek nuruti bom-bom ya kerane enteke. Jangan-jangan banyak ranjau. Nah, karena ini topiknya di Batang Saren, kita sudah Batang Saren. Ya. Masalah Kosambi di waktu yang lain. Oke, boleh. Tetapi tidak masalah kita respon aspirasi dari masyarakat. Pak Eko, kalau melihat nunggu BKD terlalu lama, ini bisa dipraktekkan ada penjaringan sekdes yang penugasan tadi untuk menggantikan. Nggak usah nunggu BKD lah. Gimana Pak? Siapa yang bisa menjawab ini? Penjaringan. Oh, penjaringan ini. Yang disampaikan Pak Anang tadi. Ditarik. Ya ditunggu aja berapa saat, pasti akan ditarik yang penugasan-penugasan itu. Ya. Tapi yang sekdes PNS yang perangkat yang dari desa itu masih kita proses untuk kita konsultasikan, beda lagi. Tapi yang penting KJT pertama ini harus kita selesaikan dulu. Penugasan yang kita tarik ini. Sudah di BKD, ranahnya BKD, tinggal kita cek proses BKD. Ini karena BKD juga konsultasi dengan kecamatan. Ya. Soalnya orang sekian nanti ditempatkan di mana di kecamatan itu. Atau ditaruh di mana. Kan ada banyak UPT, tidak harus di kecamatan. Dia ada di UPT kesehatan, ada di UPT PU kan bisa PNS-nya. Tapi untuk Pak Jarek nunggu pencabutan penugasan itu untuk ditempatkan di mana dulu ya sama Bupati. Iya, nunggu beberapa saat. Saat itu maknanya jam. Kalau bahasa Arab ya, berarti nunggu beberapa jam lagi gitu ya. Termasuk malam hari ini ada koordinasi di Kecamatan Kauman, apa juga salah satunya Kepala Desa Batang Saren, apa juga dalam rangka koordinasi ini juga Pak? Pak Camat ngundang Kepala Desa nih ya biasa nih waktunya sekian monggo, karena kepentingan sekarang masalah COVID dan sebagainya monggo, itu kewenangannya di Pak Camat. Bukan. Dan itu rapat dengan Musbika juga kok kayaknya. Bukan masalah bom ini bukan ya? Bukan. Jangan negatif thinking dulu. Enggak, hanya bertanya. Karena prinsip jurnalistik itu selalu apatis, jangan-jangan begitu ya, jangan-jangan. Tentang beberapa harapan dari Pak Anang, Kepala Desa, tentang revisi Perda yang tidak support dengan undang-undang di atasnya. Ini bolanya kan masih di DPR. Ya. Sudah kita itu masukkan, tapi belum ada hearing. Kita tunggu. Target saya sebetulnya kemarin itu Oktober, tapi nanti kira-kira November lah
bisa clear masalah peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan perangkat desa. Sehingga itu nanti ke depan dengan mengakomodir hal-hal yang sudah masuk yang permasalahan kemarin kita akomodir, kita nanti kita konsul nanti dengan perguruan tinggi yang untuk kita setelah hearing nanti, karena itu kan hak usulan kemarin dari legislatif apa inisiatif ya. Inisiatif. Baik, terima kasih Bu Dr. Dian, bisa menambahkan ada beberapa persoalan, ada mispraktik barangkali tidak sesuai dengan aturan, penerjemahan aturan yang tadi contoh kasusnya di beberapa wilayah, ruh dari undang-undang desa ini tidak dipahami secara kafah barangkali gitu, secara kafah oleh para kepala desa, sehingga implementasinya di lapangan banyak menuai banyak persepsi. Ini bagaimana menurut jenengan? Iya, memang masalah-masalah hukum itu beranjak dari ketidakpahaman kita dalam memaknai sebuah aturan. Dalam hal ini Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, di mana sangat jelas sebagaimana yang tadi dikatakan bahwa perangkat desa itu adalah tugasnya membantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat, kemudian kewilayahan dan juga kasur dan kaur di situ. Nah, jadi kalau memang membantu ya sifatnya adalah saling bersinergi. Ya, dalam hal ini bagaimana adanya harmonisasi. Nah, kembali lagi bahwa Undang-Undang Desa, kata membantu ini memang tidak bisa kita ambiguisitaskan, tidak bisa kita makna gandakan ya atau interpretasikan yang lain. Ya, bahwa membantu dalam hal ini adalah sebuah hak prerogatif dari kepala desa untuk menunjuk ya melalui dari Permendagri maupun di Perda itu dengan cara-cara mutasi maupun dari penyeleksian ya ataupun perekrutan atau penjaringan ya bahasanya. Jadi kalau memang di Tulungagung itu masih ada penugasan ya, kita kembali lagi bahwa di dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 tahun 2014 ini mengatakan bahwa kalau sudah diberi sebuah kewenangan prerogatif kepada kepala desa untuk mencari ya, melakukan perekrutan, menjaring terhadap perangkat desanya, ya mari kita support ya. Jangan sampai ada fake of norm ataupun kekaburan norma kita dalam memaknai kata membantu ya, membantu kepala desa ini kemudian menjadikan adanya sebuah superioritas dari pemerintah daerah dalam melakukan mendikte kepada stafnya untuk ditugaskan sepanjang waktu yang tidak jelas dalam membantu kepala desa, padahal yang diinginkan oleh Undang-Undang Desa adalah prerogatif dari kepala desa. Bu Dr. Dian, kalau melihat kasus-kasus ini kelihatannya, kalau persepsi saya, ketika tidak nemui solusi jalan buntu, deadlock begitu di koordinasi antara perangkat desa, maka jalur hukum adalah solusi. Solusinya adalah jalur hukum. Apakah itu dilaporkan atas dugaan kriminal, apakah di PT-UN kan dan seterusnya. Nah, solusi hukum, jalur hukum ini apakah sebuah solusi? Bagaimana rentetan akibat sosial di belakangnya nanti, wong bentino ketemu misalkan begitu, ini adalah tetangga, ini adalah dulur, ini adalah masyarakat adat begitu. Gimana menurut jenengan? Ya, kalau saya kembali lagi kita sebagai ciri khas masyarakat Indonesia di mana kita menjunjung musyawarah mufakat ya. Dalam hal ini memang negara atau pemerintah memberikan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah melalui hukum. Tapi sebelumnya kan ada yang namanya ADR, Alternative Dispute Resolution, atau kita menyelesaikan masalah di luar hukum, ya melalui tadi koordinasi, camat sebagai konsultan, sebagai koordinator, sebagai evaluator dari kepala desa, bisa nanti melakukan kalau malam ini ada sebuah forum ya, bisa nanti mempunyai sebuah produk hukum yang namanya SKB, Surat Keputusan Bersama, antara kepala desa dengan camat sebagai konsultan dari pemerintah desa untuk menyepakati poin-poinnya apa saja. Memang di sini kita harus mengawal ya Pak ya.
agar bagaimana political will yang dibangun oleh pemerintah daerah, dalam hal ini camat sebagai koordinator dari pemerintah daerah yang diberikan mandat untuk mengawasi dan membina pemerintah desa itu agar benar-benar ya sesuai dengan waktunya ya. Apa yang diinginkan kemudian dibuat poin-poinnya, bagaimana nanti bentuk sikapnya ya, itu nanti dikawal bersama. Salah satunya kalau menurut saya surat keputusan bersama ini. Ya. Boleh mungkin saran untuk teman-teman di Kesambi, Desa Kesambi, menurut perspektif jenengan bagaimana solusinya kira-kira kalau melihat cerita yang tadi disampaikan Mas Saifuddin? Kalau tadi Pak Eko kan bilang bom waktunya di Batang Saren kok mau jalan-jalan ke Kesambi gitu ya. Ya mungkin kalau dari saya memang di aturan ya ditegaskan ada 2 tools, ada 2 cara, yakni yang pertama mutasi, yang kedua seleksi atau penjaringan. Ya, ketika mutasi itu adalah menjadi sebuah kesepakatan bersama antara yang di forum tertingginya desa, yakni musyawarah desa ya, kesepakatan bersama antara kepala desa, kemudian perangkat dan juga BPD, ya maka ya kita menyepakati apa yang sudah disepakati itu. Kalau di dalam hukum itu namanya asas konsensualitas ya. Nah, kesepakatan itulah menjadi undang-undang bagi siapa yang menyepakati itu. Nah, tapi kalau ini hanya sekedar usul atau prerogatif atau kehendak dari kepala desa ya untuk mutasi, sedangkan yang lainnya menginginkan adanya seleksi di sekretaris desa ya, maka bagaimana kepala desa ini bisa menjamin adanya kondusivitas dari jalannya pemerintahan desa. Kalau ada jaminan iklimnya ini bisa kondusif, maka saya yakin ini adalah tantangan dari kepala desa yang bagus. Ya mungkin salah satunya seperti di Kendal Bulur ya, bisa mensinergisitas antara kepala desa dengan sekretaris desa. Nah, tapi sebaliknya kalau tidak ada jaminan yang pasti, ini hanya sebuah otoritas saja. Ya, bagi saya memang harus adalah sebuah musyawarah di dalam sini, karena perangkat desa itu adalah dia tidak hanya jajaran sekretaris desa, tapi juga ada jajaran-jajaran yang lainnya seperti kasih dan kewilayahan dan seterusnya tadi. Baik, saya yakin tidak puas, tetapi nanti akan ada episode berikutnya barangkali begitu ya, biar lebih clear, lebih spesifik kita merespon dari pendapat masyarakat. Terima kasih Dr. Dian. Yang terakhir adalah closing statement dari 2 narasumber, dari Bu Dr. Dian, kemudian Pak Eko Asistono, masing-masing memberikan closing statement dari pertemuan kita malam hari ini di Warung Kopi Plus Plus edisi hari ini 25 Oktober 2021 dengan tema Bom Waktu di Batang Saren. Silakan dimulai dari Bu Dr. Dian. Ya, nanti setelah ini Pak Eko yang terakhir. Closing. Silakan. Ya, closing dari saya, mari kita kembali ke harfiah dari pemerintahan desa. Ketika desa diberikan mandat untuk menjalankan otonomi desanya, ya mari kita percayakan kepada desa untuk menjalankan sepenuhnya apa yang menjadi penyelenggaraan pemerintahannya. Ya, jadi jangan kita biarkan adanya dualisme pemerintahan, di mana di sini ada matahari kepala desa, di satunya ada matahari pemerintah desa, pemerintah daerah. Pemerintah daerah memang mempunyai kewenangan dalam melakukan beberapa penugasan kepada desa, melainkan ada kewenangan-kewenangan batasannya. Tidak menyeluruh mengintervensi kepada penyelenggaraan pemerintahan desa, melainkan bisa melakukan pembinaan maupun pengawasan ketika di dalam desa itu dianggap adanya sebuah pelanggaran atau ketidaksewenangan dari peraturan yang ada. Ya, untuk itu Tulungagung sebagai pitulung Kang Agung ya, mari sama-sama bersinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah, karena bagaimanapun juga kita harus bisa memberikan contoh presiden yang baik untuk penyelenggaraan pemerintahan.
Baik, luar biasa. Aplaus untuk Dr. Dian. Kita dalam mengelola pemerintah daerah sampai pemerintah desa, itu kan ada perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah itu juga linear dengan perencanaan pembangunan nasional kabupaten. Demikian juga ke desa. Sehingga perencanaan pembangunan itu memang harus sinergi desa. Desa memang diberikan kewenangan, tapi patokannya dalam perencanaan pembangunan. Sekarang apalagi ini dalam menyongsong tol ini masuk. Tol harapannya nanti pintu keluarnya di Tulungagung ini merupakan destinasi yang luar biasa. Bukan jalur lintasan tapi jalur jujukan Tulungagung. Kalau tidak kita siapkan secara blueprint kedaerahan, desa juga akan mendukung program-program pemerintah daerah dengan kewenangan desanya masing-masing, dengan kewenangan lokalnya masing, tapi tetap harus linear dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu kita perlu bangun harmonisasi antara pemerintah daerah dan perangkat desa. Alhamdulillah Kendal Bulur ini harmonisasinya bagus di desanya, rukun, guyup rukun. Dari BPD-nya, dari BUMDes-nya, dari tokoh masyarakatnya kompak sehingga bisa bangun itu. Alhamdulillah kita mengajukan untuk lomba. Alhamdulillah Kendal Bulur dapat juara 1 di pengelolaan BUMDes-nya. Ini merupakan motor penggerak ekonomi, apalagi prioritas dana desa nanti ke depan tahun 2022 pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi BUMDes-nya harus digerakkan, tokoh masyarakatnya kompak. Nah, maksud kami ya semua permasalahan desa harus kita bicarakan bareng. Jangan gontok-gontokan, jangan bengok-bengok. Bengok-bengok dengan omai wong bareng itu kan ya jenengan harus omahmu tak tekani tak bengok-bengok tak gebrak-gebrak mejone piye. Saya langsung telepon teman-teman dari Polres. Nah, baguskah itu kan enggak? Bangun harmonisasi, sinkronisasi untuk membangun desa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan dari Kesambi, kawan-kawan dari PNU IPPNU, Mbak Lis dan Kepala Desa Kendal Bulur, Pak Anang, dan juga kawan-kawan dari Polres yang dari awal sudah intens membuat suasana malam hari ini lebih kondusif di Warung Kopi Plus Plus, di Jepun View Resto. Kita harus menyalakan, apa yang kita nyalakan? Energi. Jangan mundur, tetapi harus maju. Karena kalau kita mundur berarti kita seperti undur-undur. Kita harus maju, maka dengan menyalakan energi maju. Seperti tagline-nya 96,8 Perkasa. Kita ketemu lagi Senin mendatang, saya Faris Ramadan, 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita.